Selamat pagi teman-teman. Kita lanjutkan materi usaha jasa, cuman kita menggunakan yang persiapan mahir ya. Beda dengan yang kemarin persiapan standar. Memang kita agendakan akun impor, tapi ternyata di perangkat saya, notebook saya tidak support untuk melakukan akun impor. Mungkin ntar kalau menggunakan visi sekolah baru kita bisa menggunakan akun impor ya. Cuman di sini ada materi yang baru yang kita pelajari. Pertama, pembuatan data konsumen dan supplier. Yang kedua, modul penjualan, penggunaan, dan modul pembelian. Kita membuat perusahaan yang baru ya. Ini usaha jasa perawatan kantor. Di sini. Perawatan kantor. Klik. Setelah itu oke. Proses yang relatif lama. Ini sangat sensitif. Supervisor. Tampilannya sama ya, langkah-langkahnya juga sama, cuma membedakan kita menggunakan yang mahir. Tapi mahir untuk kali ini karena ini saya tidak support buat ini, jadi tidak bisa impor dulu ya. Kita akan buat tapi tidak akun secara banyak. Yang penting kita memahami cara membuat konsumen, supplier, penjualan, dan pembelian. Ini rupiah yang membedakan. Nilai tukar 1 karena kita hanya menggunakan mata uang lokal ya. Rupiah ini kita sebut mata uang lokal, mata uang di mana usaha tersebut berada. Usaha jasa perawatan kantor. Ininya sama ya. Kita mulai anggapannya di bulan September awal, tahun fiskal juga 2020. Oke, setelah itu kita lanjut. Di sini kita hapus, yang kita sisakan hanya opening balance equity. Kita tidak buat akun secara banyak. Yang kita sisakan hanya opening balance dan returned earning. Ini kita klik opening balance equity. Oke, lanjut. Nah, ini kita abaikan aja ya. Ini kita abaikan, dalam artian kita baru bisa menggunakan ini kalau kita sudah membuat akun hutang dan piutang nanti ini. Tapi kan kita belum membuat akun. Syarat pembayaran juga tidak kita gunakan, pajak belum kita gunakan. Lanjut lagi. Nama pelanggan, nah kita buat di sini ya. Nama pelanggan misalkan Sekolah Ananda. Oke. Selanjutnya tadi mana nih? Pelanggan udah ya. Selanjutnya nama pemasok. Pemasok kita buat di sini grosir.
ASMK. Oh, mata uangnya kelewatan. Rupiah ya. Oke, saldo awal tidak ada ya. Termasuk juga tidak ada. Pelanggan tadi mana ini? Belum ada ya, tambah. Nah, kita tulis ini nama pelanggannya tadi Sekolah Ananda. Mata uang sudah otomatis, jadi klik gitu aja nanti kalau ininya. Nah, kalau belum muncul diklik aja ininya. Biasa ini kalau dalam ini ya. Oke. Nah, lanjut langsung kita ke akhir aja ya. Selesai. Nah, yang membedakan di sini akun-akunnya itu baru 2 doang. Jadi harus kita buat akun. Akunnya kita nggak buat banyak ya. Kita hanya coba buat akun kas bank, kemudian piutang, persediaan. Ininya kodenya tipe akun kas bank 11101. Ininya kas bank. Nah, kok belum muncul, diperbarui biar muncul. Nah, ini selanjutnya piutang ya. Piutang ini berarti 11201 misalkan. Ini piutang usaha. Kemudian apalagi yang kita buat? Ini ya. Utang. Utang berarti di sini ininya utang. Kemudian ininya 21101. Kita pakai penomoran mayap aja yang 5 digit. Utang usaha. Lanjut, habis itu apa lagi? Sip, pendapatan ya. Pendapatan itu berarti di sini ini nih pendapatan 41101 ya. Ini pendapatan usaha. Nah, bentuknya seperti ini akun-akunnya. Selanjutnya di sininya tadi kan ada yang belum kita akuningin kalau di dalam ayap itu ya. Akuningnya untuk penjualan. Mana ini tadi akun? Nah, ini. Ketika hutang, maka ini masuknya ke hutang usaha. Kalau ada piutang, berarti di sininya masuk ke piutang usaha. Oke, masuk ya. Nah, kita langsung coba ke transaksi yang nanti kita akan menggunakan penjualan dan pembelian. Transaksi awal, misalkan seperti biasa setoran modal ya. Setoran modal kita akan coba menggunakan yang baru, penerimaan. Karena ini bagian dari penerimaan ini. Jadi biar tidak menggunakan ini mulu, yang buku jurnal umum. Ini namanya setoran modal. Jumlahnya misalkan 50 juta ya. Nah, di sininya apa? Berarti ini di kolom kreditnya ya. Oh ya, modal belum buat tadi kita ya, lupa. Jadi buat modal sini ya.
31101. Sini modal usaha. Berarti di sini cari ekuitas. Ini ya, ini ekuitas. Nah, oke, sini modal usaha ya. Setelah itu simpan dan tutup, karena kita hanya menggunakan sekali doang. Kita lihat perubahannya, adanya di mana? Daftar akun ya, perbarui, masuk 50 juta. Selanjutnya misalkan ada pembelian. Oh berarti kalau pembelian kita wajib membuat persediaan ya. Kita wajib membuat persediaan. Nggak apa-apa, nanti kita buat akunnya. Misalkan di sini pembeliannya faktur pembelian. Apa bedanya ini? Pesanan pembelian, penerimaan barang, dan faktur pembelian. Nah ini adalah tahapan-tahapannya ya. Tahapan-tahapannya. Kalau misalkan itu kita mau membeli langsung, maka ininya di faktur pembelian. Nah, grosir ASMK ya, tanggalnya, nomor formulirnya misalkan ya AS 001. Ini adanya nomor form dan nomor formulir ini di pihak ASMK-nya yang memberikan AS 001. Tanggalnya misalkan terjadi di tanggal 2 ya. Pembeliannya itu terjadi di tanggal 2. 02. Nah, diantarnya ya jelas tanggal 2. Jadi ini harus sama ya. Nah, dah. Item. Tadi kan kita belum punya barang ya, berarti kita buat barang baru di sini. Itu adalah namanya nama persediaannya. Persediaan perawatan ya, persediaan bahan perawatan. Jadi kalau mau ini kan selalu punya persediaan. Nah, udah ini tidak usah diinin. Oke, akun persediaannya berarti di sini kita tulis apa ininya. Nah, tadi kita udah buat akun persediaan belum? Belum buat ya, berarti ini kita buat di sini. Oke. Persediaan kodenya itu kan dia 11301. Persediaan bahan perawatan. Nah, dah sampai sini ya. Penjualan kita perlu gak? Ini soalnya tidak ada penjualan ya. Nah, nah ini kita masukin aja ke pendapatan ya. Sebetulnya ini tidak masuk ke dalam, semua harus diisi lagi. Apa ini juga pendapatan. Ini juga pendapatan semua ya, karena kita unit usahanya bukan unit usaha ini jual beli. Ada tambahan lagi, harga pokok kita belum buat. 51101 HPP ini apa, bahan perawatan. Ini retur ini kita masukin ke persediaan, walaupun juga tidak ada di retur ya. Oke, misalkan pembeliannya berapa? 15. Satuannya misalkan itu 10.000. Nah, ini bisa menjadi patokan ketika ada perawatan. Setiap perawatan menggunakan bahan ini, maka bahan ini juga keluar ya.
Setiap perawatan menggunakan bahan ini, jadi bahan ini juga keluar. Oke, tap sampai muncul sini 150.000 ya. Ini anggapannya kita bayarnya adalah simpan dan tutup kredit ya. Nanti kalau kita lihat di sini perubahannya, daftar akun, belum masuk ininya ya, persediaan belum masuk. Selanjutnya, misalkan tanggal ini, tanggal 3 pembayaran yang tadi hutangnya itu ya, brosur ASMK 150.000. Nah, ini belum dibayar. Jadi ininya pembelian bahan perawatan. Oke. Misalkan tanggalnya tanggal 3, kita buat tanggal yang ini aja, yang berdekatan aja. Tanggalnya tanggal 3. Yang membedakan di sini kalau bayar berarti di sini di list dulu berapa? 150. Mana ini? Ini dulu deh. Oke. Dia akan muncul di sini ya, tadi di tab. Setelah itu simpan dan tutup. Nah, fungsi purchase payment ini untuk pembayaran pelunasan hutang. Fungsi purchase payment untuk pembayaran pelunasan hutang. Simpan dan tutup. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini belum keluar ya di sininya. Nanti bisa lihatnya di mana? Di buku laporan. Nah, di laporan kita lihat di neraca. Pertanggalnya kita buat pertanggal 30, anggapannya 30 September ya. Nah, ini yang terjadi nih. Tadi ada perawatan 150. Ya, perawatan kan. Kemudian hutang tadi sudah dibayar ya. Hutang sudah dibayar jadi tidak muncul. Nah, tadi itu untuk pembayaran hutang adanya di purchase payment. Selanjutnya, seandainya ada penjualan dalam artian di sini adalah ini ya, penerimaan pekerjaan. Karena kita ini hubungannya dengan pekerjaan. Berarti di sini kita bisa mainkan dua cara ya. Kita tidak perlu default diskon untuk rupiah belum didefinisikan. Berarti kita cari di sini nih. Ribetnya dari ini nih seperti ini. Anggapannya ini perlu diisi padahal tidak usah ya, karena kita bukan ini. Nah, sekolah Ananda tadi yang digunakan yang pertama adalah persediaan bahannya itu ya, satu harganya kan tadi 15.000. Ini dimasukin bahan ininya sebagai penggunaan ya. Kemudian yang berikutnya lagi, nah ininya digunakan dulu ininya ya. Ini 150.000. Kemudian sebentar, saya mengalami kesulitan dalam ininya.
saya belum membuat ini apa, keterangan jasanya ya. Namanya saya buat ini non persedia servis. Nah, jasa perawatan. Ini tetap masuk, jasa perawatan ini kan masuknya ke pendapatan usaha ya. Ini juga kalau ada diskon. Oke, ini baru bisa kita gunakan. Nah, jasa perawatan. Oke, satu. Misalkan perawatan itu bahannya 15.000, jasanya itu 150.000 per pekerjaan. Per pekerjaan. Dan ini dibayarnya tunai. Maka kalian jangan keliru dalam membuat invoice dan ininya ya. Misalkan ini kan nama usahanya apa tadi? UPK 001. Invoice-nya misalkan ini terjadi di tanggal 6 ya. Tanggal 6. Nah, ini juga diantarkan di tanggal 6. Setelah itu, nah ini langsung bayar ya. Artinya dilakukan secara tunai. Nah, ini. Oke. 106 ini 2 kali kalau ininya dibayar. Kemudian simpan dan tutup. Pahit, artinya sudah terbayar. Kita bisa melihat ini ada di mana? Kita bisa melihat ini. Perubahan ini sama di laporan keuangan. Ya, laporan keuangan di mana? Di neraca bisa. Di neraca yang hubungannya dengan persediaan tadi. Nah, tanggalnya juga disetting, jangan per tanggal 1. Kalau bertanggal 1 berarti hanya tanggal 1 doang yang kelihatan. Nah, nih, persediaannya berkurang ya. Kurang 1. Kemudian di sini ada labanya. Laba ini dari mana? Laba ini dari yang penjualan tadi ya. Yang penjualan atau biaya perawatannya. Kalau kalian mau lihat di sini. Sampai dengan tanggal, tentu sampai dengan tanggal 30. Nah, nih ya, ini HPP-nya tadi harganya 10.000. Oke, nah ini kurang lebihnya seperti ini praktek kita. Jadi coba kalian praktekkan kembali yang di dalam penjelasan ini. Kalau ada yang masih bingung silakan tanyakan atau langsung WA ke saya ya. Oke. Sekian dari saya materi ini. Jadi akun-akun yang diperlukan tidak terlalu banyak dulu karena ini fasilitas saya belum bisa menggunakan akun impor. Laptop ini tidak support. Jadi nanti kalau menggunakan laptop PC sekolah baru bisa support. Kita akan ulas yang menggunakan akun impor. Oke, selamat pagi teman-teman. Silakan mencoba ya.